Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Suwarni Channel. Melanjutkan dari video sebelumnya di mana Yisoo yang telah keluar dari gedung pertemuan namun malah disambut hangat oleh Sogo dan gengnya. Juga ada Ketua Jang. Mimin juga mau ucapin terima kasih kepada kalian yang telah berdonasi, like, komen, dan juga subscribe channel kecil ini. Sebagai bentuk support kalian, semoga kesehatan dan keberkahan menyertai kita semua. Gak sabar untuk keseruan jalan ceritanya. Oke, Mimin izin intro ya. Diceritakan Yisoo yang telah turun dari lokasi pertarungan melawan pembunuh bayaran malah disambut oleh Sogo dan kawan-kawan, juga ada Ketua Jang. Setelah Ketua Jang menyapa Yisoo, Yisoo masih berusaha untuk membuat ragu Ketua Jang dengan mengatakan, "Yakin kalau aku back Yisoo, hah?" Ketua Jang kemudian merespon, "Ingat pertemuan kita di pertemuan General Assembly di kediaman kakek Lee Sung-min. Sejak itu aku sudah curiga kau adalah Yisoo. Terlihat dari caramu menahan emosi. Dan saat ini sudah jelas semuanya." "Oh, tak kusangka ingatanmu masih bagus di umur yang sudah tua. Kalau begitu kau juga pasti ingat apa yang kukatakan dulu kepadamu soal pengkhianatan yang kau lakukan. Bahkan ini tak akan selesai dengan hanya membunuh satu orang saja. Dan malam ini adalah malam di mana aku menjawab atas apa yang kau lakukan," Yisoo berkata sambil menerjang Ketua Jang ini cuy. Ketua Jang mulai mengeluarkan belatinya dan sabetan secara mendatar Yisoo masih bisa dihindari. Dengan posisi Ketua Jang merunduk, Yisoo langsung melakukan serangan yang kedua dengan menendang dengan kakinya namun masih bisa ditangkis oleh Ketua Jang. Ketua Jang yang terfokus pada serangan bawah membuat Yisoo mampu untuk masuk meninju muka dari Ketua Jang dan boom. Setelahnya Yisoo langsung menghunuskan belatinya ke arah Ketua Jang, namun Ketua Jang masih bisa mengelak atas serangan fatal ini. Tak hanya mampu mengelak, Ketua Jang bersamaan menyerang Yisoo dengan tinjuannya, tapi masih bisa ditahan oleh tangan kiri Yisoo. Saling tahan dan menyerang terjadi ya cuy. Lanjut. Kepalan Ketua Jang yang masih mampu ditahan ini tak membuat Ketua Jang kehabisan akal untuk dapat melukai Yisoo. Kali ini Ketua Jang mengubah serangannya mengincar kaki Yisoo. Mau tidak mau kali ini Yisoo harus mundur ke belakang untuk menghindarinya. Saling serang antara mantan atasan dan bawahan ini tak mampu dihindari lagi. Terlihat juga orang-orang Oyama yang keheranan dengan kemampuan Yisoo ini ya cuy. Apalagi Nobu. Kroco Oyama mencoba menggoda Nobu dengan mengatakan, "Bagaimana Onizawa Nobuhiro?" Dengan berkata lirih, Nobu berkata, "Selama ini aku meremehkannya, tak disangka kita berada di level yang berbeda. Rasanya aku berdiri di sini hanya memalukan reputasi Oyama." Sogo yang sedang menjadi penonton atas pertarungan ini melirik Nobu cuy, dan terlihat Nobu yang gemetaran. Mencoba menenangkan situasinya, Sogo kemudian berkata, "Kau lihat apa Nobu? Jika kau ingin berguna, lakukan apa yang bisa kau lakukan." Setelahnya Sogo mendekati Kaito cuy dan mengatakan, "Gimana Kaito? Apa kau bisa bergerak?" Kaito menjawab, "Maafkan aku tuan, tapi tangan dan kakiku masih sulit untuk bisa bergerak." "Baiklah, aku paham situasimu, namun bukannya kau masih bisa menggerakkan tangan kirimu itu?" Kembali Sogo berkata sambil menyerahkan sebuah senjata api ya. Di sini lain kita diperlihatkan barikade polisi dan damkar yang sudah menetralisir sekitaran hotel tempat kebakaran berlangsung. Dokyung dan Sion terlihat tak bisa masuk cuy. Sion berkata, "Sialan, kita tidak bisa masuk." Melihat situasi ini, Dokyung segera menelpon Sung-min dan mengatakan, "Yisoo, apa dia sudah keluar?" Sung-min merespon, "Belum ada Tuan Baek." "Sialan, aku tak bisa masuk, ada barikade polisi di sini." "Sion, terobos barikade itu." Di sini Yuhua mencoba berbicara dengan Dokyung, "Tuan Baek, mending kau langsung lewat belakang, aku dan Sung-min akan mencoba mengecek." Terlihat Sung-min dan Gudonya sudah siap untuk sebuah pertarungan. Dan tak hanya ini, Siulan sudah dalam perjalanan beserta anak buahnya yang lain. Akhirnya Dokyung dan Sion memutar arah menuju jalur belakang. Namun Tuan Wang sudah menduga bantuan akan datang sehingga dirinya dan anak buahnya sudah standby menunggu siapa saja yang ingin memasuki lewat jalan belakang cuy. Kembali ke pertarungan Yisoo. Keduanya masih dalam sikap bertarung dan Ketua Jang yang mengatakan, "Tak dapat kupungkiri, kau adalah mantan anak buahku yang terbaik. Dengan luka seperti ini pun kau masih sanggup untuk menghadapiku." Yisoo kemudian merespon cuy, "Benarkah? Kalau begitu aku akan tanya satu hal kepadamu." Belum sempat Yisoo menyelesaikan pertarungannya, terdengar suara. Ternyata adalah ulah dari Kaito ya cuy. Dan Sogo yang berkata,
Ini terlalu membosankan, maafkan aku. Anjir lah Sogo. Terlihat Yisoo yang baru menyadari bahwa tembakan tersebut mengenai perutnya cuy. Kita kembali dulu ke scene di mana Dokyung dan rombongan sudah memasuki wilayah belakang hotel. Mobil berhenti saat rombongan ini sudah disambut oleh Tuan Wang dan beberapa bawahannya. Dokyung keluar dengan hanya ada Sion dan Musang di sebelahnya. Kemudian Dokyung berkata, "Paman, biasanya aku akan membuat sebuah candaan, namun kali ini aku tidak ada waktu untuk itu. Jadi mending kau menyingkirlah sebelum kau dan orang-orangmu kuhabisi." Tuan Wang di sini merespon, "Kenapa? Selera humormu sekarang berkurang atau bagaimana? Apa kau sedang buru-buru?" Tak lama mereka mendengar suara tembakan dan hal ini membuat Dokyung yang semakin khawatir. Dan langsung saja Dokyung menerjang Tuan Wang untuk menghabisinya agar dia dapat menolong adiknya. Dewi Fortuna tampaknya berpihak kepada Dokyung cuy. Di saat yang tepat Siulan datang dengan membawa beberapa kerucut Tiangsong. Siulan keluar sambil menguci rambutnya yang terurai. "Hei Jabingan Taisan, apa kau ingin memulai pestanya tanpa aku?" Sion yang melihat kedatangan Siulan yang tampak menyala menggoda. "Silahkan lewat sini." Di pertarungan Yisoo tampak Ketua Jang yang kesal atas tindakan Sogo cuy dan mengumpat, "Sejunguk ini." Mungkin kesal karena membuat pertarungan ini menjadi tidak adil ya. Namun Sogo terus memerintahkan Kaito dengan mengatakan, "Apa yang kau lakukan Kaito? Apa kau ingin menyia-nyiakan peluru yang masih ada?" Mendengar Sogo berkata seperti itu, Kaito langsung menembakkan pistol untuk yang kedua kalinya. Namun di sini Yisoo masih bisa menghindar dengan berlindung di sisi samping forklift. Saat ingin menembakkan lagi, tiba-tiba Ketua Jang menendang tangan dari Kaito sambil mengatakan, "Apa yang kau lakukan dasar Jabingan? Kau jangan berbuat seenaknya dan kukatakan kepadamu, ini bukanlah Jepang," sambil memegang kerah Sogo. Sogo hanya merespon dengan mengatakan, "Lepaskan." Di sini Nobu malah sok keras dengan menodongkan kapaknya ke leher Ketua Jang. Sogo kemudian berkata lagi, "Nobu, ini bukanlah hal yang bisa kau atasi, menjauhlah." Setelah itu Nobu pun mundur. "Ada apa Ketua Jang? Apa kau tak bisa menutupi kasus ini? Ini bukan pertama kalinya kau menembak kan? Atau memang kau merasa kasihan dengan orang itu?" Mendengar ocehan dari Sogo, Ketua Jang tidak tahan dan mengeluarkan juga pistolnya sambil mengatakan, "Omong kosong, setidaknya biar aku urus sendiri urusanku. Apa kau paham?" Sogo akhirnya mengerti dan mengatakan, "Oh oke. Aku paham kau mampu mengatasi ini sendiri. Lagi pula orang itu bukan targetku dari awal." Saat hendak pergi meninggalkan Ketua Jang, Sogo malah dikejutkan oleh kedatangan dari Dokyung, Sion juga Musang. Dokyung kemudian mengatakan, "Kau terlalu banyak ngoceh. Apa kau saat ini merasa tegang dengan kedatanganku? Sini biar ku pukul kepalamu agar sedikit lebih tenang." Yisoo yang melihat kakaknya datang dengan Sion dan Musang menampakkan dirinya cuy. "Beritahu aku siapa di sini yang telah mengganggumu, biar ku habisi orang itu duluan." Melihat situasinya, Sogo masih bisa tertawa dan mengatakan, "Ceroboh seperti biasa, dan lumayan juga kau bisa sampai sini padahal di sana sudah kutempatkan Tuan Wang." Dokyung merespon, "Maksudmu paman tua itu? Dia sedang sibuk, jadi membiarkanku masuk. Jadi mari selesaikan ini dengan cepat." Kita kembali dulu ke belakang hotel ya, di mana Siulan yang meladeni Tuan Wang agar Dokyung bisa segera menyusul adiknya. Pertarungan dimulai di mana Siulan yang menerjang duluan dengan goloknya. Serangan mendatar Siulan masih mampu dihindari Tuan Wang dengan kuda-kuda rendah. Saat ingin meninju Siulan dengan teknik uppercut, anak buah Siulan membantu dengan menyalakan lampu mobil, membuat silau dan mengurungkan serangannya cuy. Tuan Wang hanya bisa menghindari serangan Siulan, namun pergerakan Tuan Wang terhenti oleh portal di belakangnya. Hal ini tentu tak disia-siakan oleh Siulan. Kembali kali ini ayunan golok diarahkan secara vertikal. Tuan Wang masih bisa menghindar dengan menarik kakinya dan mengatakan, "Cih, kau telah berkembang rupanya, namun seranganmu itu terlalu buru-buru." Kemudian Tuan Wang menjadikan portal untuk tumpuan melakukan tendangan ke arah Siulan, dan bam! Siulan terkena tendangan ini cuy, disusul dengan uppercut yang mengenai perut. "Kau sebenarnya tidak lemah Siulan, namun aku masih lebih baik darimu." Di belakang hotel, Dokyung mulai mendekat ke arah Sogo. Terlihat Nobu yang ingin menghadapi Dokyung. "Minggirlah, aku yang akan mengurusnya." Sion yang berada di samping Nobu sambil memainkan belatinya menggoda, "Cecunguk ini, apa dia tidak melihatku di sini? Orang ini biar aku yang urus, kau pergilah melihat ketua tim." Maksudnya Yisoo ya cuy.
Di sisi lain, Kaito yang masih belum berdiri dikejutkan oleh musang yang sudah ada di depannya. "Apa kau takut, Bang? Kalau begitu aku ambil ini ya. Dan aku sarankan kau berbaring dan istirahatlah jika kau ketakutan." Bocil bukan sembarang bocil cuy ini. Setelah itu hanya tersisa Kroco Oyama. Sementara Dogyung yang terhambat pergerakannya, Tuan Wang mencoba mencari Yisho dan saat dilihat sudah tidak ada. Ternyata Yisho yang telah berpindah ke posisi bagian atas forklift menerjang dengan belatinya. Agak sedikit terlambat namun masih bisa ditahan oleh Ketua Jang. Di sisi lain, Dogyung agak kewalahan dengan jumlah Kroco Oyama yang silih berganti menyerang. Pelan tapi pasti, satu persatu dapat ditumbangkan. Serangan dengan mengincar titik buta pun tidak mempengaruhi Dogyung. Kroco Oyama kloter kedua mencoba menyerang sambil mengatakan, "Dasar jabingan." Namun tetap hanya keras di suara, tidak dengan kemampuan ya cuy. Dan apakah itu sudah selesai? Tentu tidak. Dogyung yang masih harus meladeni Kroco Oyama yang lain. Kali ini mereka menyerang secara bersamaan. Dogyung berteriak, "Dasar tak tahu diri, aku sedang sibuk." Setelah berkata seperti itu, datanglah bantuan dari orang berjas putih, yaitu adalah Sung Min dan anggota Gudonya yang datang. Kemudian terlihat Ketua Jang yang mampu menahan tusukan Yisho dan menariknya sehingga membuat badan Yisho condong ke depan. Dan boom, Yisho menerima tendangan lutut Ketua Jang. Dengan ini Ketua Jang ingin mengakhiri pertarungannya dengan menyabetkan sabit kecilnya. Tanpa disadari bersamaan Dogyung menyabetkan belatinya yang mampu mengenai wajah Ketua Jang. Aduh, gimana teman-teman, seru nggak? So, mungkin sampai sini aja, dan bagaimana kelanjutan perang besar ini selanjutnya, nantikan keseruan alur ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.